yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yaitu diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki dan perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Roma to Jesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Oh Sukacita. Oh, sukacitaku,
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian I Love You Jesus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana dengan teman-teman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu dari kakak kita, guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita harap kita semua pasti dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah adik-adik, sekarang Inang ingin membawakan warta untuk sekolah minggu hari ini. Nah minggu kita hari ini adalah minggu Letare yang topiknya adalah bersukacita dalam Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, adik-adik boleh menyerahkan tugas-tugas kalian pada hari ini, pada minggu ini ke guru horongnya masing-masing. Nah untuk itu Inang ada sedikit pengumuman. Tolong adik-adik semua beserta dengan Inang di rumah rajin-rajin untuk melihat forum sekolah minggu di WA kita masing-masing, karena nanti akan ada pengumuman
dan paraeon sekolah minggu. Nah, sekian pengumuman atau warta dari Ina. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahan kalian dan berikan kepada papa-papa atau langsung transfer ke rekening Huria yang ada di bawah ini. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Bapa ku datang Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Senang sekali rasanya Amang Pendeta menyapa kamu semua. Mari kita bersama-sama mengambil Alkitab, membuka firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur pasal 59 ayat 17 hingga ayat 18. Amang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah juga boleh ikut bersama-sama membaca. Inilah yang tertulis. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kamu bersuka cita nggak hari ini? Ayo, kamu berbahagia nggak, sukacita nggak kamu? Ya, anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita, ya, selalu bersukacita. Nah, apakah kamu kalau tidak bisa ke gereja karena pandemi ini, apa kamu tetap bersukacita? Ayo, kalau kamu di sekolah sekarang ini kan, kalau belajar itu harus online, tidak boleh ke sekolah. Apakah kamu bersukacita karena itu? Terus nggak bisa kemana-mana lagi, nggak seperti dulu, mau ke pasar, mau bermain sama teman. Apakah kamu bersukacita? Bersukacita itu bukan berarti tertawa, terbahak-bahak, bukan ya. Orang yang bersukacita itu bukan selalu harus tertawa, tidak. Orang yang bersukacita itu hatinya gembira, hatinya ceria, ya, hatinya bahagia, hatinya yang bersukacita. Jadi tidak harus terlalu ketawa, tapi hatinya. Nah, hatinya itu kenapa kok bisa
bersukacita, kok bisa ceria, kok bisa berbahagia. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, kata-kata Tuhan itu, firman Tuhan itu tinggal diam di dalam hatinya. Itu yang membuat dia selalu bersukacita. Sama seperti firman Tuhan hari ini. Kalau kamu baca, ini sebenarnya adalah syair yang dituliskan oleh Raja Daud. Ya, ini ditulis oleh Raja Daud. Pada waktu itu Raja Daud dikejar-kejar sama orang-orang jahat. Karena orang-orang jahat ini ingin membunuh dia. Nah, tetapi itu dibilang tadi, aku sesak katanya pada waktu kesesakanku. Nah, jadi membuat apa namanya ya? Membuat ketakutan gitu. Tapi Raja Daud bisa selalu bersukacita, bisa selalu berbahagia, hatinya tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan, dia selalu ingat firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu selalu diingat dia. Jadi tidak membuat dia jadi bersedih. Ya, tidak membuat dia bersedih, tidak membuat dia jadi takut, tetapi karena firman Tuhan dikatakan tadi, Tuhan itu adalah kota bentengku. Itu yang membuat Raja Daud tidak takut. Ya, firman Tuhan kalau dikatakan benteng itu berarti yang melindungi, yang menjaga, yang melindungi, yang memelihara, yang merawat. Nah, jadi Raja Daud tidak takut. Seperti itu juga kamu. Ya, anak-anak Tuhan itu harus selalu ceria. Karena apa? Karena ingat firman Tuhan dan Tuhan itu selalu menjaga kamu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah jangan bersedih. Ya, jangan marah-marah karena pandemi ini tidak bisa ke gereja, tidak seperti dulu lagi. Jangan bersungut-sungut, ya. Jangan apa namanya? Menjadi sedih, ya. Tetapi harus tetap selalu bersukacita. Hati kamu gembira karena firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengarkan di hari ini. Mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk selalu bersukacita. Kami bersukacita oleh karena firman-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami. Dan yang selalu membuat kami berbahagia oleh karena firman-Mu itu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami, melindungi kami seperti benteng yang memelihara kami, menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, di masa-masa ini, di masa-masa pandemi ini, walaupun kami tidak bisa seperti dulu harus datang ke gereja, ke sekolah, ataupun ke tempat-tempat lainnya, kami percaya Tuhan, hati kami selalu merasa damai, hati kami tentram, kami merasa bersukacita oleh karena firman-Mu yang tinggal di dalam diri kami. Pelihara hidup kami Tuhan, dan Engkau tetap bersama-sama dengan kami, dan pelihara kami, orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati dan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersukacita, kita angkat lagu pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Aku bersukacita
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.